Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Ivan Chatisa di channel resmi dari blogbelajar.id, yaitu Kecoa Sakti Official. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan coba belajar terkait dengan tutorial membuat aplikasi website pengiriman email menggunakan PHP Mailer. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana sih kita akan memanfaatkan aplikasi PHP kita untuk melakukan proses pengiriman email. Dan di proses pengiriman email ini kita akan menggunakan library yang cukup populer, yaitu namanya PHP Mailer. Jadi nanti kita akan coba bahas terkait dengan perancangan-perancangan yang akan kita lakukan. Baru terakhir kita akan masuk ke bagian bagaimana sih kita akan menggunakan PHP Mailer ini pada PHP kita. Jadi pada pertemuan kali ini kita perlu melakukan beberapa persiapan dulu. Jadi persiapan apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama di sini kita pastikan teman-teman sudah memiliki server web teman-teman. Contohnya di sini saya menggunakan aplikasi SAM Control Panel sebagai media server saya. Dan yang kedua, di sini kita akan menggunakan text editor, yang mana text editor ini akan kita gunakan untuk melakukan penulisan kode program kita. Dan di sini ada dua rekomendasi yang biasanya saya gunakan. Yang pertama ada Sublime Text, dan yang kedua biasanya ada Visual Studio Code. Kemudian yang ketiga, di sini pastikan teman-teman sudah melakukan download library PHP Mailer. Nanti saya akan tunjukkan di mana link downloadnya, dan kita akan coba download juga pada situs resminya sehingga teman-teman akan dapat mengikuti dari awal. Sebelum kita masuk ke dalam proses praktikum kita, di sini ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan. Jadi tahapan ini terkait bagaimana sih langkah-langkah yang akan kita lakukan sehingga aplikasi PHP kita bisa digunakan untuk proses pengiriman email. Yang pertama, di sini kita yaitu membuat tampilan email menggunakan HTML. Jadi di sini fokus pertama kita akan desain dulu halaman untuk proses pengiriman email kita. Dan yang kedua, baru kita akan masuk ke dalam pembuatan desain CSS untuk tampilan email kita nantinya. Jadi supaya tampilan kita agak lebih menarik, saya akan tambahkan beberapa CSS sehingga tampilannya itu lebih bagus daripada sebelumnya gitu. Dan yang ketiga, di sini yang harus kita lakukan yaitu nanti kita akan membuat fungsi proses pengiriman email menggunakan bahasa pemrograman PHP. Dan di sini nanti kita akan coba juga melakukan download terhadap PHP Mailer kita dan menggunakan PHP Mailer kita seperti apa gitu. Dan yang terakhir, di sini kita akan melakukan konfigurasi akun email kita yang akan kita gunakan sebagai email pengirim. Karena kalau misalnya teman-teman tidak melakukan konfigurasi ini, itu biasanya kita tidak bisa lakukan proses pengiriman email. Jadi teman-teman pastikan melakukan konfigurasi dulu. Dan untuk konfigurasi ini cukup mudah, hanya mengaktifkan security dari email kita aja. Dan tujuannya nanti di sini untuk melakukan generate password yang akan kita gunakan pada aplikasi kita, gitu teman-teman. Dan kasus kali ini kita akan menggunakan emailnya itu berupa Gmail. Jadi kita akan menggunakan akun Gmail kita untuk melakukan proses pengiriman email. Jadi di sini saya akan menggunakan dua buah akun email. Yang pertama sebagai email pengirim dan satu lagi nanti akan kita gunakan sebagai email penerima. Jadi dua akun email yang berbeda gitu teman-teman. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, sampai sini ada yang ingin teman-teman tanyakan? Oke, kalau misalnya ada yang ditanyakan silakan kirim aja di kolom komentar. Sekarang kita akan masuk ke dalam praktikum kita atau implementasi ke dalam bahasa pemrograman kita. Baik teman-teman, jadi di sini sebelum kita melakukan proses pembuatan project kita, jadi pastikan teman-teman di sini sudah melakukan download dulu SAM Control Panel teman-teman, dan pastikan sudah terinstall juga pada komputer ataupun laptop yang teman-teman gunakan. Kemudian di sini teman-teman hanya perlu menjalankan dua buah modul, yaitu pertama ada Apache dan yang kedua ada MySQL. Tetapi sebenarnya kita hanya perlu menjalankan Apache aja sudah cukup. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin bermain di database, itu wajib menjalankan MySQL. Jadi kasus kali ini karena sudah terlanjur saya aktifkan keduanya, ya udah kita lanjut aja, nggak masalah, nggak ada ngaruh sama sekali. Dan selanjutnya di sini kita akan perlu membuat sebuah project kita dulu atau folder project kita di SAM Control Panel kita. Jadi di sini pastikan teman-teman buka dulu folder dari SAM Control Panel teman-teman. Lalu nanti silahkan dicari lokasi yaitu ada SAM lalu htdocs. Jadi semua project kita akan kita masukkan ke folder htdocs. Jadi di sini sudah ada beberapa project yang pernah kita kerjakan di htdocs kita. Jadi di kasus kali ini kita akan membuat folder project baru dan namanya di sini kita samakan aja PHP Mailer Form gitu. Jadi di sini teman-teman silahkan create folder baru. Dan di sini kita buat namanya yaitu PHP underscore Mailer underscore form seperti ini.
Jadi nama project kita yaitu PHP Mailer Form. Nanti semua sintak program kita akan kita masukkan ke dalam sini. Lalu di sini silakan teman-teman buka dulu. Kemudian di halaman ini nanti teman-teman coba buka ke dalam text editor teman-teman. Cara paling simpelnya di sini kalau misalnya teman-teman menggunakan Visual Studio Code, pada bagian nama folder ini teman-teman klik aja, lalu ketikkan CMD. Huruf kecil semua, lalu enter. Dan kalau misalnya sudah muncul tampilan CMD seperti ini, teman-teman perhatikan aja bahwa di sini kita langsung diarahkan ke folder htdocs, lalu nama project kita yaitu PHP Mailer Form gitu. Dan selanjutnya di sini tinggal kita buka text editor kita dengan cara ketikkan aja code spasi titik seperti ini. Lalu enter, dan harusnya nanti akan terbuka Visual Studio Code kita seperti ini teman-teman. Lalu di sini tinggal teman-teman klik aja yes untuk konfirmasi awal aja. Dan harusnya kalau sudah, nanti di sini akan terbuat atau terbuka folder project kita dengan nama PHP Mailer Form seperti ini. Dan kalau misalnya sudah dibuat seperti ini, tandanya project kita sudah bisa digunakan gitu. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam kasus kita, di sini saya akan melakukan konfigurasi dulu terkait dengan Visual Studio Code saya, supaya tampilan dari yang teman-teman lihat ini lebih besar. Karena kalau misalnya seperti ini, takutnya nggak nampak apa yang saya ketikkan ataupun saya tambahkan sintak programnya gitu. Jadi di sini saya akan melakukan konfigurasi dasar dulu terkait dengan Visual Studio Code ini. Jadi di sini teman-teman boleh mengikuti, boleh tidak. Hanya untuk mengatur zoom dari Visual Studio Code kita. Jadi caranya di sini nanti teman-teman buat dulu folder baru, dan folder ini kita bikin namanya .vs code seperti ini. Lalu enter. Kemudian di dalam folder yang kita buat ini, kita tambahkan satu buah file dengan nama settings.json, lalu enter. Dan di sini baru kita tambahkan sintak ataupun konfigurasi dari Visual Studio Code ini dalam bentuk JSON. Jadi di sini kita buka dulu kurung kurawal seperti ini. Kemudian di sini teman-teman tambahkan window zoom level, dan di sini kita atur aja menjadi 1. Lalu koma, di sini kita tambah lagi editor font size. Di sini kita bikin aja 20 biar besar tulisannya. Dan terakhir di sini kita tambahkan editor word wrap, yang tujuannya kalau misalnya teks itu panjang kali atau codingan itu terlalu panjang, nanti dia otomatis akan menyesuaikan layar ini. Jadi nggak ada yang kelewatan dari batas dari Visual Studio Code kita. Dan di sini kita jalankan aja on seperti ini. Kemudian nanti di sini tinggal teman-teman save aja, harusnya nanti akan lebih besar tulisannya seperti ini. Dan harusnya di sini sudah nampak tulisannya. Jadi di sini untuk konfigurasi awal sudah selesai. Jadi saya close dulu file ini seperti ini. Oke, saya tutup dulu. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam proses pertama, yaitu membuat tampilan untuk form pengiriman email kita. Jadi di sini silahkan teman-teman buat dulu sebuah file. Dan file ini pastikan berada di luar file VS Code ini, atau tepatnya langsung di bawah PHP Mailer Form ini. Jadi seperti ini, klik aja new file, lalu pastikan dia ada di luar folder dari VS Code yang kita buat sebelumnya. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak buat folder tertentu, harusnya sudah di luar ataupun sudah berada satu baris dengan PHP Mailer Form kita gitu. Kemudian di sini tinggal teman-teman buat aja file pertama dengan nama index.php, enter. Dan harusnya sudah terbuat halaman seperti ini. Dan di sini tinggal kita tambahkan aja tag HTML. Jadi cara paling mudahnya di sini tinggal teman-teman ketikkan aja HTML5. Di sini langsung ada otomatis format dari kode programnya. Lalu enter aja. Harusnya di sini akan terbuat tag HTML seperti ini. Dan di sini tinggal teman-teman sesuaikan aja mana yang butuh, mana yang tidak, gitu. Jadi di sini title akan kita atur sebagai contohnya yaitu form email seperti ini. Kemudian untuk yang lainnya ini kita biarkan aja. Lalu nanti kita akan menggunakan CSS, makanya di sini kita definisikan aja link CSS kita, dan kita akan meletaknya di luar dari folder kita atau satu baris dengan index.php.
Makanya di sini slash CSS-nya kita hapus dulu. Jadi langsung dia style.css seperti ini. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat form dulu. Yang pertama, di sini saya tambahkan sebuah div class dengan nama, di sini saya bikin aja container. Jadi untuk formatnya ini saya samakan aja seperti Bootstrap. Jadi lebih kurang tampilan seperti ini. Kemudian di dalam kontainer ini saya tambahkan lagi div class dengan nama form container, lalu tutup kurung lagi. Dan di dalam ini kita tambahkan hash 2, yaitu form send email. Kemudian di sini baru kita tambahkan lagi sebuah form action, dan form action ini nanti kita arahkan ke halaman fungsi mana untuk melakukan proses pengiriman email. Jadi di sini kita tentukan aja dari awal nama fungsinya itu fungsi kirim email.php seperti ini. Kemudian kita gunakan metode yaitu post. Jadi tujuannya ini email yang dikirim dari form itu tidak muncul pada URL kita. Sebenarnya untuk form post ini sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi mungkin kita nggak membahas itu, kita teman-teman. Kemudian di sini tutup kurung dulu. Dan di dalam form ini kita tambahkan 3 buah input type. Yang pertama kita gunakan sebagai email untuk penerima kita. Yang kedua yaitu subject atau tujuan dari email kita atau title dari email kita. Dan yang ketiga di sini berupa message atau pesan dari email yang akan kita kirim gitu. Jadi di sini kita tambahkan dulu div class baru. Lalu namanya di sini kita bikin aja form group ya seperti ini. Dan di sini kita tambahkan sebuah label dengan nama email address seperti ini. Kemudian di dalam sini kita tambahkan juga berupa input, type-nya kita bikin email. Kemudian di sini kita tambahkan sebuah name. Name ini nanti tujuannya itu kita gunakan sebagai parameter untuk pengiriman email kita. Jadi kalau misalnya kan di sini kita mengirimnya itu ke form kirim email. Jadi supaya form ini dapat ditangkap oleh fungsi kirim email ini, kita perlu mendefinisikan name ini. Name ini kayak ID unik untuk proses pengiriman email kita gitu. Dan di sini saya bikin namanya berupa email aja. Lalu terakhir di sini kita tambahkan required. Jadi form ini nggak boleh kosong gitu teman-teman. Dan selanjutnya karena kita akan menggunakan 3 buah form, jadi satu grup coding ini akan kita copy paste dan kita letak di bagian bawah sebanyak 3 buah seperti ini. Kemudian di sini tinggal kita sesuaikan aja. Yang kedua di sini berupa subject, dan untuk tipenya ini teman-teman ubah menjadi teks, dan namanya kita bikin aja subject seperti ini. Dan yang terakhir di sini kita buat namanya message, dan karena message ini biasanya isiannya itu panjang, jadi kita tidak menggunakan input type, melainkan di sini kita akan menggunakan text area. Jadi text area seperti ini. Lalu kita bikin name-nya, yaitu kita samakan aja message. Lalu di sini kita bikin row-nya yaitu 5. Dan terakhir kita bikin required, jadi nggak boleh kosong. Dan kita tutup kurung seperti ini. Oke. Jadi di sini kita sudah ada 3 buah form. Dan yang terakhir di sini kita tambahkan juga sebuah button. Buttonnya ini kita bikin aja button, type-nya ini submit. Lalu kita bikin isiannya itu berupa send email seperti ini. Dan kalau sudah, di sini kita akan coba cek dulu tampilan kita ini sudah sesuai atau tidak. Jadi di sini silahkan teman-teman buka browser teman-teman, lalu akses halaman dari project ini yaitu PHP Mailer Form. Jadi caranya seperti ini. Di sini teman-teman buka dulu sebuah web browser seperti ini contohnya. Oke, kemudian di sini tinggal teman-teman ketikkan aja localhost / nama project kita yaitu PHP
Mailer form seperti ini. Dan harusnya kalau berhasil nanti akan muncul tampilan seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kita perhatikan di sini kan tampilannya baru berantakan atau tidak rapi, makanya nanti di sini kita akan tambahkan sintak CSS gitu, teman-teman. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke tahapan kedua, yaitu pembuatan tampilan CSS kita gitu, teman-teman. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan dikirim aja di kolom komentar. Nanti saya akan coba balas. Oke, teman-teman, sekarang kita lanjut ke dalam pembuatan form CSS kita. Jadi di sini silahkan teman-teman kembali lagi ke text editor teman-teman. Kemudian di sini tinggal teman-teman tambahkan sebuah file CSS baru dan di sini kita samakan aja namanya, yaitu style.css seperti ini. Jadi di sini kita buat dulu dengan nama style.css seperti ini, teman-teman. Kemudian kita enter. Dan di sini kita akan coba menambahkan desain yang pertama, yaitu body. Kita atur untuk default bodinya itu, marginnya ini kita atur 0. Kemudian kita bikin paddingnya ini 0 juga. Kemudian untuk font family-nya kita bikin Arial, sans serif seperti ini. Lalu titik koma. Dan terakhir di sini kita atur background color dari tampilan kita. Di sini kita bikin aja abu-abu. Jadi di sini saya tambahkan background color. Lalu saya tambahkan kode F2 seperti ini. Jadi harusnya di sini abu-abu. Dan kemudian di sini kita akan tambahkan juga sebuah sintak H2. Jadi untuk teks H2 kita sebelumnya, yang ini tujuannya nanti kita akan letak di tengah gitu, teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan dulu teks aliknya, yaitu center. Dan kita coba refresh dulu. Oke, tampilannya sudah berubah dan untuk backgroundnya sudah menjadi abu-abu. Selanjutnya untuk form ini kita akan letak dia di bawah sini atau di tengah gitu, teman-teman. Dan di sini tinggal teman-teman buat aja kelas, yaitu di sini tadi kita namanya container, nama kelasnya. Jadi kita definisikan titik container, lalu buka kurung seperti ini. Displaynya kita bikin yaitu flex, lalu kita bikin justify contentnya berupa center, lalu like itemnya kita bikin center juga biar dia di tengah. Dan terakhir untuk ukurannya itu kita bikin aja tingginya berupa 100 VH atau dia sama kayak satu layar gitu ukurannya. Dan kita coba refresh dulu. Harusnya dia sudah berada di tengah di sini. Dan untuk formnya juga sudah berada di tengah browser kita. Selanjutnya di sini kita akan coba merapikan dulu tag dari form kita, yaitu yang ini, atau lebih tepatnya untuk kelas form content ini kita akan rapikan dulu. Di sini tinggal teman-teman tambahkan dulu kelas baru, yaitu form container seperti ini. Lalu di sini kita ubah untuk background dari form itu, yaitu warna putih, yaitu pagar FFF seperti ini. Kemudian tambahkan juga paddingnya berupa 20 px. Lalu kita tambahkan border radius berupa border radius berupa 10 px. Dan kita coba refresh dulu. Oke, sudah muncul tampilannya seperti ini. Kemudian di sini kita akan tambahkan shadow pada border radius kita dan kita bikin aja warna abu-abu. Jadi di sini tinggal teman-teman tambahkan aja box shadow, yaitu 0 0 10 px. Kemudian warnanya kita gunakan aja RGB. Lalu di sini untuk rednya ini kita nolkan. Lalu untuk greennya ini kita nolkan juga. Untuk blue-nya kita bikin 0 juga. Dan terakhir di sini kita bikin alpha-nya itu 0.1. Lalu kita save dan kita cek hasilnya
Di sini sudah ada border shadow-nya seperti abu-abu gitu. Kemudian di sini kita akan tambahkan juga berupa ukuran width-nya atau lebarnya menjadi 400 px seperti ini. Jadi harusnya lebih lebar gitu teman-teman. Kemudian di sini kita akan mengatur tag untuk label kita jadi supaya lebih rapi. Dan di sini kita tambahkan kelas baru dengan nama label. Sorry, bukan kelas, tetapi kita tambahkan design untuk tag label. Dan di sini kita bikin aja displaynya itu block. Lalu marginnya itu, margin bottomnya itu 5px seperti ini. Lalu kalau kita refresh, harusnya dia akan muncul seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan juga untuk kelas form group memiliki margin button yaitu 20px. Tujuannya itu supaya ada jarak antara grup 1, grup subject dan grup message. Jadi hasilnya itu seperti ini. Jadi akan ada spasi seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita akan tambahkan juga untuk desain dari masing-masing form input type kita. Jadi di sini teman-teman tambahkan aja tag input. Lalu kita bikin di sini untuk type-nya sama dengan email seperti ini. Lalu koma inputnya untuk type-nya ini berupa teks tadi. Lalu sama teks area itu kita bikin desainnya itu untuk width-nya itu ukurannya itu 100% seperti ini. Jadi kalau teman-teman refresh harusnya dia akan lebar 100%. Kemudian di sini tinggal teman-teman tambahkan lagi berupa padding. Ini kita buat aja 10px. Kemudian kita tambahkan border. Di sini kita bikin 1px solid CCC. Jadi kayak abu-abu kita bikin. Kita refresh dulu kayak mana hasilnya. Lebih kurang tampilan seperti ini. Oke, dan selanjutnya di sini kita tambahkan juga border radius biar kayak ada sudut runcingnya itu lebih kayak oval. Jadi di sini kita bikin border radiusnya itu 5px. Dan kita cek di sini sudah kayak oval tampilannya. Dan sekarang kita sesuaikan karena form kita ini melewati baris yang kita tentukan atau batas box yang kita tentukan. Jadi di sini tinggal teman-teman tambahkan berupa box sizing. Di sini kita bikin aja border box seperti ini. Jadi dia akan mengikuti form kita. Selanjutnya di sini kita akan tambahkan desain untuk button kita. Jadi di sini kita tambahkan dulu tag button kita yaitu button. Di sini kita tambahkan berupa displaynya itu block biar dia ke bawah. Kemudian kita tambahkan width-nya ini 100%. Kita coba cek dulu. Seperti ini. Jadi dia lebih besar. Dan selanjutnya di sini kita tambahkan padding 10px. Lalu kita tambahkan juga background color-nya. Di sini kita akan menggunakan warna biru. Jadi biasanya saya menggunakan warnanya itu 298 0B9 seperti ini. Jadi biru seperti ini yang saya gunakan. Jadi saya save dulu, kita cek hasilnya. Oke, lebih kurang seperti ini. Kemudian kalau kita perhatikan pada box ini atau pada button ini, di sini kan masih ada bordernya, jadi kita hilangkan dulu. Dan kita tambahkan border radius, jadi tampilannya ini agak oval. Dan untuk teksnya kita ubah jadi putih gitu teman-teman. Jadi di sini kita tambahkan dulu satu persatu. Yang pertama, di sini bordernya kita hilangkan dulu. Lalu kita buat bordernya itu menjadi oval, yaitu border radius. Di sini kita bikin 5px. Lalu kita bikin ukuran tulisannya menjadi putih atau FFF. Dan terakhir kita ubah ukuran kursornya jadi pointer seperti ini. Jadi perhatikan pada kursor ini, awalnya kan tampilannya seperti ini.
Dan kalau misalnya kita refresh, sekarang sudah berubah seperti gambar tangan. Jadi tampilannya sudah sesuai seperti ini, teman-teman. Dan terakhir, di sini kita akan tambahkan hover untuk button kita. Jadi button titik hover. Lalu di sini kita bikin background color-nya yaitu menjadi 3498 dB, yaitu warna biru yang agak lebih pekat gitu. Lalu kita save dan kita refresh. Jadi di sini akan nampak seperti ini, teman-teman. Dan itu fungsi hover. Dan untuk tampilan dari CSS kita hanya sampai sini. Dan di sini kita sudah selesai untuk tampilan CSS kita. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan coba tambahkan fungsi untuk mengirim atau memproses tampilan dari halaman send email ini. Jadi di sini kita kembali lagi ke text editor kita. Dan untuk CSS ini saya close dulu karena kita cuman sampai sini aja untuk CSS kita. Kemudian di sini saya close dulu. Lalu di sini kita akan buat sebuah file dengan nama fungsi kirim email.php ini yang tujuannya untuk memproses inputan kita dari form ini. Caranya di sini teman-teman tambahkan dulu sebuah new file, lalu buat namanya itu fungsi kirim email.php dan samakan dengan ini. Lalu kita enter dulu. Kemudian ketika sudah terbuka seperti ini, teman-teman buat tag PHP dulu seperti ini. Lalu di dalam tag PHP ini, teman-teman tangkap semua form inputan ini. Yang pertama yaitu di sini ada namanya email, lalu ada name-nya itu berupa subject, dan terakhir message. Jadi di sini tinggal teman-teman buat sebuah variabel, lalu di sini kita bikin namanya email sama dengan, karena kita tadi ngirimnya itu dari post, makanya post seperti ini. Lalu nama name-nya yaitu berupa email titik koma. Dan karena kita ada 3 form, jadi kita copy aja sebanyak 3. Lalu di sini tinggal teman-teman ubah aja. Yang pertama email, yang kedua tadi di sini subject, dan name-nya itu juga subject juga. Jadi di sini kita ubah subject. Dan yang terakhir di sini kita ubah juga message, dan untuk name-nya itu juga namanya message. Kemudian untuk form ini akan kita tampung ke dalam sebuah array asosiatif. Jadi di sini teman-teman definisikan data array sama dengan array buka kurung, lalu pastikan titik komanya jangan lupa seperti ini. Lalu di dalam ini kita tambahkan key untuk asosiatif kita berupa email untuk data berupa variabel email seperti ini. Lalu kita copy sebanyak 3 dan kita sesuaikan aja dengan variabel kita seperti ini. Kemudian di sini kita coba cek dulu sudah bisa masuk atau enggak data yang kita kirimkan dari form itu. Jadi kita menggunakan aja perintah echo pre seperti ini. Lalu untuk variabel ini kita ubah menjadi data r seperti ini. Lalu kita refresh dulu dan kita coba kirim dari form HTML kita. Seperti ini. Jadi saya refresh dulu. Dan di sini saya bikin aja emailnya, contohnya testing@gmail.com. Contohnya seperti itu. Lalu subjeknya ini saya bikin testing email. Dan yang terakhir di sini saya bikin message-nya testing kirim email. Lalu di sini kita klik send email. Lalu coba teman-teman perhatikan. Di sini saya ada typo. Jadi kita benerin dulu typonya. Harusnya message. Di sini message pula saya bikin. Jadi di sini saya ubah dulu menjadi message seperti ini. Lalu coba saya refresh. Harusnya sudah normal seperti awal gitu teman-teman. Dan di sini kita sudah dapat buktikan bahwa untuk file ini sudah dapat di-load dan dapat kita gunakan sebagai proses pengiriman email gitu teman-teman. Kemudian di sini kita akan tambahkan fungsi untuk mengirim email menggunakan PHP Mailer. Jadi di sini pastikan teman-teman sudah download dulu library PHP Mailer. Nanti untuk linknya akan saya kirim pada kolom deskripsi, atau teman-teman bisa cek aja pada browser yang saya buka ini.
Dan namanya itu yaitu PHP Mailer. Teman-teman bisa download pada GitHub. Jadi cari aja GitHub namanya PHP Mailer. Dan ini file yang akan kita gunakan. Dan di sini pastikan teman-teman download. Ini bebas, mau di-clone boleh. Atau misalnya ingin di-download dari file zip juga boleh. Dan kebetulan saya sudah download dalam bentuk file zip. Gitu teman-teman. Kemudian di sini kalau sudah teman-teman download, pastikan nanti teman-teman ekstrak dulu file ini. Jadi kebetulan saya sudah download dan formatnya itu dalam bentuk zip. Jadi di sini teman-teman ekstrak dulu dan harusnya nanti kita akan dapat sebuah folder. Dan folder ini tinggal teman-teman rename aja. Di sini saya bikin aja nama foldernya itu PHP Mailer. Kemudian folder ini kita simpan atau kita letakkan ke dalam folder dari project kita, yaitu yang ini, PHP Mailer Form di htdocs. Jadi kita pastikan aja di sini seperti ini. Dan harusnya kita sudah ada folder library dengan nama PHP Mailer. Dan kalau teman-teman sudah tambahkan seperti itu, harusnya kalau teman-teman cek di text editor, di sini sudah muncul folder PHP Mailer. Jadi folder ini yang akan kita gunakan, teman-teman. Dan kalau teman-teman perhatikan di folder ini sebenarnya ada banyak file yang dapat kita gunakan. Tetapi di sini teman-teman nggak usah khawatir karena di sini kita hanya perlu fokus pada bagian yang pertama yaitu di folder source ini. Jadi untuk koneksi kita, proses pengiriman email kita hanya bermain di sini, teman-teman. Kemudian di sini seharusnya teman-teman sudah bisa untuk mulai ke dalam pembuatan fungsi kirim emailnya. Jadi untuk folder ini saya close dulu seperti ini. Kemudian kita fokus ke bagian yaitu fungsi email.php ini. Dan di bagian atas kita akan tambahkan metode baru. Jadi semua fungsi PHP Mailer itu kita tambahkan di dalam sebuah metode. Jadi di sini saya enter dulu. Dan nama metodenya di sini saya bikin aja function kirim email. Lalu yang ingin dikirim itu berupa data nantinya. Seperti ini. Dan fungsi email kita akan kita masukkan di dalam ini. Dan untuk kirim email ini sebenarnya ada banyak baris yang harus teman-teman sesuaikan. Jadi supaya lebih mudah, di sini kita coba baca dokumentasi dari PHP Mailer itu. Jadi di sini silahkan teman-teman buka dulu browser teman-teman yang tadi. Kemudian coba di scroll paling bawah. Seperti ini. Oke. Jadi untuk penggunaannya teman-teman bisa coba menggunakan barisan yang ini. Jadi di sini saya mungkin tidak akan menggunakan semua baris ini, melainkan hanya beberapa baris saja yang saya gunakan. Yang pertama, di sini teman-teman perlu mendefinisikan sebuah namespace dulu supaya lebih mudah pemanggilannya. Jadi di sini kita akan menggunakan umumnya dua namespace, yaitu ada PHP Mailer sama yang kedua SMTP seperti ini. Lalu di sini tinggal teman-teman copy aja, lalu tambahkan di bagian atas pada project teman-teman seperti ini. Jadi di sini kita sudah ada namespace, yaitu namanya PHP Mailer gitu. Kemudian kalau teman-teman perhatikan pada sintak ini, di sini kan dia ngelotnya itu autoloader. Tapi karena di sini kita nggak ada file autoloader.php ini, kita bisa mendefinisikan secara manual. Jadi di sini teman-teman hanya perlu menjalankan perintah seperti ini. Di sini jalankan aja require. Lalu, require seperti ini. Kemudian kita panggil lokasi project kita atau library kita. Dan di sini yang perlu teman-teman panggil yaitu PHP Mailer, yaitu nama folder kita. Slash, kemudian kita cari src karena tadi yang seperti saya bilang kita fokusnya di bagian folder rsc. Kemudian yang pertama di sini teman-teman panggil dulu berupa PHP Mailer.php seperti ini. Lalu titik koma. Kemudian tambahkan juga require. Dan yang kedua di sini teman-teman panggil SMTP yaitu PHP Mailer. Lalu slash src slash smtp.php seperti ini. Dan di sini kita sudah memanggil dua buah file
Yang pertama di sini ada namanya PHP Mailer, dan yang kedua di sini ada SMTP. Jadi kita akan manggil ini. Dan kemudian selanjutnya di sini tinggal teman-teman buka kembali browser teman-teman. Lalu yang perlu teman-teman ambil di sini yaitu baris ini dulu untuk server settingnya. Jadi kita konfigurasi dulu server kita. Dan di sini teman-teman pastikan aja. Kemudian yang perlu teman-teman tambahkan atau teman-teman setting, yang pertama di sini pastikan SMTP debug, yang tujuannya ini untuk mengaktifkan fungsi debugging yang kalau misalnya error kita akan nampak sebenarnya error itu di bagian mana gitu. Kemudian di sini kita jalankan juga fungsi berupa namanya itu email is SMTP, yaitu untuk menjalankan fungsi dari SMTP-nya. Kemudian di sini ada email host. Host ini nanti mengarah server mana sih yang akan kita gunakan. Lalu ada SMTP autentifikasi untuk melakukan autentifikasi. SMTP ini protokol email teman-teman. Jadi kita menggunakan protokol email tersebut. Lalu ada username dan password, ini terkait dengan email pengirim yang teman-teman gunakan gitu. Kemudian di sini ada juga terkait dengan enkripsi teman-teman. Jadi di sini secara defaultnya dia sudah mengatur SSL. Jadi untuk secure encryption-nya. Dan port yang digunakan di sini kita ikuti aja dari standar yang mereka kasih, yaitu 465. Dan untuk keterangannya sebenarnya teman-teman bisa cek aja di bagian kolom sebelah kanan ini. Kemudian di sini ada yang kurang, kita cek lagi. Teman-teman panggil juga variabel email seperti ini. Jadi di sini kita letak pada bagian atas, yaitu di sini. Jadi di sini kita tambahkan dulu fungsi new PHP Mailer yang diambil dari namespace kita tadi. Kemudian ada namespace SMTP ini tadi tujuannya untuk debugging kita. Dan harusnya di sini untuk tampilan konfigurasi awal emailnya hampir selesai. Tapi nanti di bagian username password ini mungkin akan saya samarkan karena ini terkait dengan informasi private gitu. Tetapi nanti akan saya jelaskan bagaimana sih cara penggunaannya gitu. Dan selanjutnya, di sini teman-teman fokus lagi ke bagian host. Tadi karena tujuan kita ini menggunakan Gmail, makanya di sini kita bikin nama hostnya itu smtp.gmail.com. Gmail.com. Lalu, untuk username-nya ini, teman-teman gunakan email aktif teman-teman. Jadi contohnya saya menggunakan salah satu email saya. Lalu untuk secretnya ini nanti kita akan atur karena itu terkait dengan proses dari pengaturan email kita. Kemudian di sini kita akan tambahkan email tujuan dan beberapa sintak untuk proses pengiriman kita. Yaitu kalau di sini teman-teman perhatikan, yaitu pada bagian yang ini, penerimanya. Dan untuk yang teman-teman masukkan, yang pertama di sini ada email set form. Di sini teman-teman pastikan dulu seperti ini. Dan nanti di sini pengirimnya itu dari siapa dan kita samakan dari username kita. Dan untuk namanya di sini saya bikin aja Kecoa Sakti Official gitu. Kemudian kita tambahkan juga email penerima. Jadi untuk email penerima ini kita gunakan aja yang bagian email address yang ini seperti ini. Dan nanti di sini akan kita masukkan email penerima kita itu siapa, gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya di sini kita akan tambahkan pesan kita, yaitu kalau untuk misalnya pengiriman pesan itu, teman-teman hanya perlu nambahkan baris yang ini, yang konten. Jadi di sini saya copy dulu semua dan di sini saya pastikan pada bagian bawah. Dan yang perlu teman-teman isi itu hanya bagian ini aja. Ada is HTML, pastikan dia true. Kemudian di sini ada subjeknya, nanti apa isi subjeknya. Lalu ada body. Body ini terkait dengan message atau pesan yang akan kita kirim. Dan selanjutnya di sini tinggal teman-teman tambahkan fungsi send-nya atau fungsi terakhir yaitu mail send ini. Seperti ini. Dan harusnya di sini sudah bisa, tinggal kita konfigurasi sedikit lagi. Yang pertama yang akan kita konfigurasi yaitu pada bagian email form ini, sesuaikan aja dengan username tadi. Kemudian pada bagian address ini, teman-teman karena tadi menggunakan parameter berupa data dan data yang dikirim itu dari array asosiatif ini, makanya teman-teman bikin seperti ini.
yaitu data, kemudian buka kurung seperti ini. Lalu yang ingin diambil tadi kan berupa email. Lalu di sini saya paste aja. Begitu juga untuk subjek. Subjek ini yang kita ambil tadi berupa yang ini, subjek. Subjek. Dan terakhir berupa message. Seperti ini. Dan pada bagian body ini kita bisa nambahkan juga sintak HTML. Contohnya di sini saya menggunakan berupa enter dulu, yaitu BR. Kemudian di sini kita tambahkan juga berupa B untuk bold. Lalu saya bikin isiannya terima kasih semuanya. Contohnya seperti itu. Dan selanjutnya pada bagian email ini kita akan bikin kondisi kalau misalnya berhasil seperti apa pesannya dan kalau gagal seperti apa. Jadi di sini saya enter dulu dan untuk email send ini kita masukkan ke dalam berupa variabel dan saya bikin nama variabelnya itu kirim sama dengan email send seperti ini. Lalu di sini kita tambahkan kondisi if dalam kurung kirimnya itu berhasil atau nilainya itu true, kita akan mencetak variabel pesan sama dengan pesan berhasil dikirim. Dan kalau misalnya gagal, pesan gagal dikirim seperti ini. Kemudian di sini kita tambahkan juga berupa sintak pop-up untuk memunculkan berhasil atau tidaknya pesan itu, yaitu di sini kita tambahkan echo script. Lalu di sini kita tambahkan alert berupa isiannya itu pesan seperti ini. Dan pastikan nanti di sini titik komanya jangan lupa. Sorry, di sini harusnya echo. Dan di sini sudah ada echo pertama dan kita tambahkan juga echo kedua berupa script juga. Dan di sini tipe scriptnya sama dengan teks atau JavaScript. Lalu untuk fungsinya yaitu berupa redirect. Jadi nanti kalau berhasil dia akan diredirect ke halaman utama kita, yaitu document.location sama dengan di sini index.php, yaitu nama file project kita, yaitu ini index.php. Kemudian pastikan nanti di sini titik komanya jangan lupa seperti ini. Dan terakhir di sini tinggal teman-teman panggil aja metode yang ini, kirim email ini pada sintak awal yang kita buat tadi, yaitu di bagian ini kita hapus bagian echo-nya, lalu kita bikin kirim email berupa data seperti ini, lalu titik koma. Dan harusnya di sini sudah selesai untuk sintak kita. Kemudian di sini tinggal teman-teman setting aja akun email teman-teman. Jadi silahkan buka email yang akan teman-teman gunakan sebagai pengirim. Jadi di sini tinggal teman-teman buka aja browser teman-teman. Lalu di sini jalankan atau buka link my akun google.com seperti ini. Nanti harusnya muncul tampilan seperti ini. Di sini tinggal teman-teman pilih aja security. Lalu pada bagian two step ini tinggal teman-teman klik aja two step verification. Lalu nanti di sini dia minta login, silahkan teman-teman login aja. Lalu nanti teman-teman scroll paling bawah, nanti di sini ada password app, itu teman-teman klik aja. Dan kalau sudah muncul seperti ini, tinggal teman-teman daftarkan aja nama aplikasi teman-teman. Contohnya di sini my app testing. Lalu kita klik create. Jadi untuk nama aplikasi ini bebas dan kebetulan saya udah ada 3 aplikasi. Kemudian di sini saya klik dulu create. Harusnya nanti akan muncul kode seperti ini dan kode ini yang akan teman-teman copy. Jadi ada 16 digit kode. Di sini pastikan teman-teman copy. Lalu klik done. Lalu kembali lagi ke text editor teman-teman. Lalu di bagian secret ini pastikan kode tadi seperti ini. Harusnya sudah ada kode seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita uji coba ke email kita. Jadi di sini teman-teman buka kembali project yang kita buat sebelumnya tadi, yang ini. Dan di sini kita back dulu ke halaman index.php kita. Harusnya seperti ini. Kemudian pada bagian email address ini kita masukkan email tujuan atau penerima email kita.
Contohnya di sini seperti ini. Dan mohon maaf, saya akan sensor lagi emailnya karena di sini terkait dengan data pribadi. Kemudian subjeknya di sini saya bikin aja belajar kirim email PHP dan pesannya, "Hello, saya Ivan Chatisa ingin kirim email ke Anda sebagai bukti berhasil." Contohnya seperti ini. Dan saya coba klik send email. Kita tunggu. Dan di sini akan ada muncul pesan berhasil dikirim. Lalu kita oke. Dan kita diarahkan ke halaman utama kita. Dan kita coba buka email penerima kita. Contohnya seperti ini. Dan di sini sudah ada masuk berupa dari Kecoa Sakti Official. Lalu di sini subjeknya berupa belajar kirim email.php. Dan ketika saya buka, hasilnya seperti ini teman-teman. "Halo, nama saya Ivan Chatisa, ingin kirim email ke Anda sebagai bukti berhasil." Dan di sini ada informasi terima kasih semuanya. Dan kalau misalnya sudah muncul seperti ini, tandanya kita sudah berhasil dalam proses pembuatan email kita. Dan tampilannya itu langsung kita buat dari halaman PHP kita. Dan karena di sini masih bersifat natif, makanya tampilannya seperti ini. Tetapi kalau misalnya teman-teman sudah menggunakan Bootstrap atau menggunakan framework, seharusnya lebih mudah dan tampilan codingannya itu sama aja, seperti dengan langkah-langkah yang saya berikan ini. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Dan seperti biasa, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan kirim di kolom komentar. Dan saya tutup, terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa dukung selalu channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan like. Terima kasih.